Mengapa luka lebih terlihat daripada nikmat? Ada hal yang aneh tentang menjadi manusia. Kita bisa memiliki 100 hal baik dalam hidup, namun satu masalah kecil mampu menghapus rasa syukur kita dalam sekejap. Kita punya keluarga yang peduli, tubuh yang masih bisa bergerak, teman yang masih setia, kesempatan yang masih terbuka. Namun pikiran kita justru terpaku pada satu hal yang belum kita miliki. Mengapa demikian? Otak kita dirancang untuk bertahan, bukan bahagia. Sejak ribuan tahun lalu, manusia bertahan hidup bukan karena fokus pada bunga yang indah, tetapi karena peka terhadap bahaya. Otak kita lebih cepat menangkap ancaman daripada keindahan, lebih mudah mengingat hinaan daripada pujian. Secara naluriah, kita mencari apa yang salah, karena dulu satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Namun hari ini, ancaman itu bukan lagi harimau di hutan. Ia berubah menjadi kegagalan, penolakan, atau komentar orang lain. Dan tanpa sadar, kita tetap hidup dalam mode bertahan. Perbandingan yang tidak pernah usai. Di zaman sekarang, cobaan tidak selalu datang dari kenyataan. Seringkali ia lahir dari perbandingan. Kita melihat pencapaian orang lain, kita melihat kesuksesan yang dipamerkan, kita melihat kebahagiaan yang terlihat sempurna. Lalu kita bertanya, mengapa hidupku tidak seperti itu? Padahal yang kita lihat hanyalah potongan cerita, bukan keseluruhan perjuangan. Theodore Roosevelt pernah berkata, "Comparison is a thief of joy." Perbandingan mencuri kebahagiaan kita, bukan karena hidup kita kurang, tapi karena kita sibuk menghitung milik orang lain. Kita terbiasa mengeluh, bukan menghitung berkah. Ada kecenderungan lain dalam diri kita. Kita menganggap nikmat sebagai hal biasa, kesehatan terasa biasa, sampai kita sakit. Waktu bersama orang tua terasa biasa, sampai mereka tiada. Penghasilan terasa kurang, sampai kita kehilangan pekerjaan. Kita jarang mensyukuri apa yang stabil, karena ia tidak terasa dramatis. Cobaan selalu lebih berisik, ia menuntut perhatian, ia menciptakan emosi. Sementara nikmat yang seringkali sunyi, ia hadir tanpa suara. Cara pandang yang mengubah segalanya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiran kita. Bukan berarti kita harus mengabaikan masalah, bukan berarti kita harus pura-pura bahagia. Namun, mungkin kita perlu bertanya, apakah hidup kita benar-benar seburuk itu? Atau pikiran kita hanya terlalu fokus pada kekurangannya? Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan jumlah ujiannya, tetapi arah perhatian kita. Hidup memang tidak pernah tanpa cobaan. Masalah karena selalu ada, kekurangan akan selalu terasa, namun di saat yang sama, hal-hal baik juga selalu ada. Mungkin tidak sempurna, mungkin tidak sebanyak yang kita mau, tapi cukup. Dan mungkin kedamaian bukan tentang menghilangkan semua masalah, melainkan tentang belajar melihat bahwa di tengah cobaan yang kita soroti, masih ada banyak hal yang diam-diam menopang kita setiap hari. Karena terkadang hidup kita tidak kekurangan kebahagiaan, kita hanya terlalu sibuk menghitung apa yang belum ada, hingga lupa mensyukuri apa yang kita punya.